Dan untuk mengetahui gambaran terkini ekonomi kita, langsung saja kita bergabung bersama Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda. Halo, selamat sore Pak Huda. Halo, selamat sore, Mbak. Pak Huda, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Ekonomi kita yang nggak baik. Iya nih Pak. Nih kemarin Badan Pusat Statistik itu kan melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Hmm. pada kuartal 1 2025 ya Pak. Itu melambat ke 4,87% secara tahunan Hmm. dan secara kuartalan juga terkontraksi 0,98%. Nah, apakah ini artinya alarm bahaya ekonomi Indonesia sudah mulai berdering Pak? Ya, alarm itu sudah berdering sejak awal tahun ya, awal tahun 2025 ini, dan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ketika di pertengahan tahun 2024. Bahwa kalau kita lihat berbagai data, salah satunya dari indeks keyakinan konsumen aja, ini melambat di bulan Januari dibandingkan dengan Desember tahun 2024. Jadi ketika masyarakat itu menikmati kenaikan gaji sekitar 6,5% seperti peraturan yang ditekan oleh pemerintah, namun masyarakat justru menurunkan indeks keyakinan konsumen mereka, konsumsi mereka, sehingga ini terjadi perlambatan dari sisi konsumsi rumah tangga. Nah, ini tentu sebuah kerugian sebenarnya, Mbak, bagi perekonomian Indonesia karena di kuartal 1 ini ada perayaan keagamaan Hari Raya Idul Fitri, di mana pada tahun-tahun sebelumnya momen Hari Raya Idul Fitri selalu dijadikan sebagai momen untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi khususnya dari konsumsi rumah tangga. Karena kalau kita lihat ketika ada momen Ramadan dan Idul Fitri, ini tentu konsumsi rumah tangga bergerak lebih cepat. Nah, pada tahun ini semuanya tidak terjadi. Kita lihat dari data BI misalkan, untuk perputaran uang itu juga menurun. Kita sudah prediksi jauh-jauh dari sebelumnya bahwa ada penurunan perputaran uang di Hari Raya Idul Fitri dan juga Ramadan tahun 2025. Nah, ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita semakin tidak tidak bisa mencapai angka 5,2% seperti yang ditargetkan di APBN tahun 2025 ini. Jadi memang ini sebagai sebuah tanda dan sebenarnya tanda-tanda alarm berbahayanya sudah dinyalakan di awal tahun 2025 ini yang memang salah satunya disebabkan oleh daya beli kita yang belum membaik. Ya, Pak Huda, ini kan sebenarnya penurunan daya beli masyarakat itu sudah muncul Hmm. sejak pertengahan tahun 2024 dan nyatanya masih terus berlanjut. Terus Trump trade war itu berpotensi membuat situasi di masa mendatang ini makin menantangkah atau bagaimana Pak Huda? Ya, salah satu penyebab dan ini sebab akibat ya, bahwa banyaknya PHK ini menurunkan konsumsi rumah tangga, menurunkan daya beli masyarakat. Karena pada awalnya masyarakat ini mempunyai pendapatan yang cukup untuk melakukan konsumsi, tapi karena maraknya PHK secara agregat, ini akan mengurangi permintaan barang dari masyarakat karena pendapatan agregat di masyarakat tuh semakin menurun. Nah, ini terjadi sangat masif sekali di tahun 2024, pertengahan hingga akhir tahun, dan juga sudah terjadi di awal tahun. Di awal tahun, kalau kita lihat, kemarin Menteri Yasirli menyampaikan ada 24.000 kasus PHK ya yang terjadi di bulan Januari hingga April tahun 2025. Nah, angka tersebut sudah seperempatnya atau bahkan 30% lebih dari angka pengangguran tahun 2024. Nah, ini yang kita lihat ini akan semakin memburuk ketika dampak dari tarif resiprokal Trump itu diterapkan. Karena apa? Karena ketika tarif resiprokal itu diterapkan, artinya barang-barang yang kita ekspor ke Amerika harganya lebih mahal, maka ini akan menurunkan permintaan dari masyarakat Amerika untuk terhadap barang-barang dari kita. Nah, ketika turunnya permintaan, tentu kita di dalam negeri juga akan melakukan proses penyesuaian produksi. Nah, produksi itu disesuaikan dan menurun juga seiring dengan menurunnya permintaan dari US. Nah, ketika kondisi permintaan menurun, produksi menurun, maka yang terjadi adalah
PHK akan semakin meningkat. Nah, ini yang sudah kita sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu, efek dari kebijakan Trump ini, jikalau memang pemerintah gagal bernegosiasi dan sebagainya, ini akan membawa dampak terhadap maraknya kasus PHK. Nah, kita prediksi hingga akhir tahun 2025, baik yang tercatat dan tidak tercatat, ini ada sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang berpotensi ter-PHK karena adanya tarif resiprokal dari United States ke Indonesia. Nah, ini yang akan semakin melemahkan daya beli masyarakat, semakin menurunkan konsumsi rumah tangga, dan juga akan semakin melemahkan pertumbuhan ekonomi kita. Ya, Pak Huda, ini kan melemahnya ekonomi kita di kuartal pertama diiringi dengan tingkat pengangguran yang makin meningkat. Nah, data BPS itu kan melaporkan per Februari 2025, jumlah pengangguran menembus 7,28 juta orang, meningkat 1,11% dibandingkan Februari tahun yang lalu. Nah, bagaimana Indonesia bisa keluar dari efek bola salju ini? Jelas pengangguran tinggi, daya beli juga semakin rendah, Pak. Bagaimana pendapat Anda? Ya, yang pertama adalah ketika sektor swasta ini bergejolak, tentu sektor pengeluaran pemerintah ini harus menjadi stimulus. Stimulus bagi ekonomi kita agar perputaran roda ekonomi itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kita khawatir sebenarnya ada efek juga yang ditimbulkan dari langkah efisiensi pemerintah di awal tahun 2025. Ini banyak menyebabkan banyak terjadi PHK di industri hotel. Nah, kalau kita lihat dari data BPS, ini menunjukkan sektor hoteling, ini pertumbuhannya dia minus gitu. Pertumbuhan di hotel itu minus sebesar 0,39%. Artinya semakin kurang mas untuk orang yang dia menginap di hotel, ada acara di hotel dan sebagainya itu semakin kurang. Dan ini yang cukup berbahaya karena ini efek dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian kalau kita melihat harusnya pemerintah menjadi enabler untuk pertumbuhan ekonomi dengan memberikan ya tadi stimulus-stimulus untuk ya meningkatkan konsumsi rumah tangga dari sisi ya mereka belanjakan untuk ya hoteling dan sebagainya dalam negeri ya ini efektif sebenarnya. Nah ini yang tinggal pemerintah mau atau tidak untuk melakukan stimulus ekonomi dengan mengorbankan ya efisiensi anggaran yang sudah dilakukan di awal tahun 2025. Nah, yang kedua adalah kita harus bisa bersaing dengan Vietnam dan negara-negara lainnya untuk bisa menarik FDI, Foreign Direct Investment ya, atau penanaman modal asing untuk bisa menanamkan dan ya membangun lah pabrik di Indonesia. Nah, ini yang kita lihat masih kurang di mana kalau kita dengar paparan dari tempo hari ya dari Pak Rosan selaku Menteri Investasi ini masih belum meyakinkan kita bahwa ada penyerapan tenaga kerja yang tinggi, kemudian ada realisasi investasi yang cukup tinggi, padahal kenyataan di lapangan masih sangat minim sekali lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda kita. Nah, inilah yang saya sebutkan harus banyak menarik dari sisi FDI ataupun juga dari sisi PMDN juga yang ini harus bisa ditumbuhkan dengan cara apa? Dengan cara memberikan iklim investasi yang baik gitu kan. Tidak terjadi premanisme, tidak terjadi uang pelicin di pejabat daerah dan sebagainya. Yang ini menyebabkan premanisme dan uang pelicin ini yang menyebabkan ekonomi kita ekonomi mahal, high cost ekonomi. Nah, ini yang kita lihat harusnya pemerintah lakukan dengan cara tadi meningkatkan daya beli dan juga meningkatkan investasi melalui program birokrasi, efisiensi birokrasi dan juga penghapusan praktik premanisme di lapangan. Ya Pak Huda, ini kan kalau berdasarkan kelompok umur usia muda di bawah 24 tahun yang menyumbang tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Padahal ini usia yang paling banyak jadi syarat penerimaan kerja. Lantas bagaimana kelompok usia produktif di atas 24 tahun ini bisa bersaing di saat ini Pak? Ya, tentu ini cukup cukup ya menggambarkan bagaimana kondisi tenaga kerja kita ya, bahwa untuk anak muda di Indonesia ini akan semakin layu sebelum berkembang gitu kan. Bahwa ketika mereka sudah butuh ya, harusnya mereka tuh butuh untuk kerja gitu kan. Tapi yang terjadi mereka
ya akhirnya tidak bekerja. Dan kita lihat sebenarnya data dari BPS juga menyebutkan banyak dari pekerja muda kita ini masuk ke tenaga kerja sektor informal. Kita tidak menyalahkan sektor informalnya, tapi sektor informal di Indonesia itu belum bisa memberikan kesejahteraan bagi pekerjanya. Nah, kita melihat di sisi sektor informal ini semakin meningkat. Sektor informal kita sekarang 59,4% dari seluruh tenaga kerja. Dan mirisnya, banyak yang mereka lulusan lulusan S1 dan sebagainya, dia memilih untuk, dan bukan memilih ya, tapi bekerja di sektor informal yang tidak memberikan ya pendapatan yang layak, tidak memberikan perlindungan sosial. Yang saya rasa ini akan membuat ya penduduk kita akan semakin tidak berkualitas, tidak di cover sama perlindungan kesehatan dan sebagainya, yang ini akan merugikan. Dan ini yang saya lihat sudah terjadi, dan kita gagal untuk mengantisipasi dan bisa menyebabkan Indonesia itu bukan Indonesia emas tahun 2045, tapi Indonesia cemas tahun 2045, karena dengan mereka banyak kerja di sektor informal, pendapatan mereka terbatas, konsumsi rumah tangga mereka juga akan melemah atau sedikit rendah lah. Ya, Pak Huda, ini pertanyaan terakhir, Pak. Sudah seberapa parah kondisi ekonomi kita saat ini dan bagaimana potensi ke depannya, Pak Huda? Ya, yang pertama kalau ditanyakan berapa parah dan sebagainya, kita bisa menyebutkan bahwa Indonesia gelap itu sudah nyata. Bahwa ekonomi kita sudah dalam masuk kondisi gelap. Ini yang harus ya bisa kita bilang harus dilihat dan perhatikan oleh pemerintah, dan pemerintah seharusnya juga tidak menutup mata dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Tidak melulu melihat ini cerah dan sebagainya gitu kan. Tapi sudah melihat dari lapangan ini sudah terjadi pemburukan ekonomi yang kita bisa sampaikan itu ekonomi Indonesia itu sudah gelap. Nah, yang kedua, apakah memang akan gelap terus dan sebagainya? Tentu kita berharap ada secerca harapan dari sisi pemerintah yang memang kita harapkan lebih pro terhadap ekonomi kelas menengah ke bawah, pro terhadap konsumen kelas menengah kita yang semakin terhimpit, yang kita harapkan tidak ada lagi pungutan pajak dan sebagainya yang bisa memberatkan konsumsi rumah tangga kita. Nah, kita harap seperti itu. Walaupun ya di ke depan juga jalannya semakin terjal. Ada efek dari tarif Trump gitu ya, tarif impor Trump, kemudian ada efek dari pelemahan daya beli yang saya rasa masih belum bisa menemukan titik reboundnya di tahun 2025 ini, yang kita lihat akan semakin menenggelamkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan kita merujuk beberapa data ya yang dikeluarkan oleh IMF, World Bank, dan sebagainya, ini pertumbuhan hanya 4,7%. Dan kita rasa ada kemungkinan besar ini pertumbuhan ekonomi kita di seluruh tahun 2025 hanya 4,5%. Jadi ini jauh dari target APBN tahun 2025 yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dan juga semakin jauh dari target Prabowo yang menginginkan untuk pertumbuhan ekonomi kita di beberapa tahun ke depan mencapai 8%. Ketika tahun ini saja kita tidak mencapai 5%. Itu mungkin Mbak Maria. Ya, Pak Huda, terima kasih banyak untuk waktu serta insight berharga yang sudah dibagikan kepada sahabat kabar bursa. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Sama-sama. Sama-sama.